أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. Ibrahim dakwatahu fi waladihi. Qala falam ya'bud ahadun min waladih sanaman ba'da da'watih. Bahwa makna dari ayat ini kata Mujahid, doa Nabi Ibrahim agar menjadikan wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkanlah aku dan anak-anak cucuku menjauhi dari penyembahan patung berhala. Kata Mujahid, Allah memberikan ijabah kepada Ibrahim atas doa kepada anak cucunya. Maka tidak ada satupun dari anak cucu Nabi Ibrahim yang menyembah patung al-asnam. Hadal hadis ataupun asar ini tafsir dari salaf, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari jalan Al-Musanna. Haddatsana Abu Hudzaifah qala Shibl haddatsana Shibl an Ibni Abi Najih an Mujahid. Maka jalan dari Shibl an Ibni Abi Najih an Mujahid telah kita bahas di pelajaran lalu, jalan yang sahih, kecuali gurunya Imam At-Tabari Al-Musanna. Maka dia adalah Al-Musanna Ibnu Ibrahim Al-Amili. Maka dia adalah rawi yang majhul dari masyayikh Imam At-Tabari. Maka sanadnya dhaif. Itu datang dari Mujahid. Dan datang juga dari Ibrahim Ibnu Yazid At-Taimi, di mana beliau mentafsirkan, karena Ibrahim Ibnu Yazid At-Taimi yaqussu wa yaqul fi qasasihi man ya'man minal bala ba'da khalilillah Ibrahim hina yaqul rabbi junubni wa baniya an na'budal asnam. Maka Ibrahim Ibnu Yazid At-Taimi di saat beristidlal tentang bagaimana bahayanya syirik, dan syirik itu masuk dengan kadang tidak diketahui, maka dia mengatakan, maka barang siapa yang merasa aman dari kesyirikan, bahkan Ibrahim pun mengatakan dengan doa, ijnubni wa baniya an na'budal asnam. Maka siapa yang merasa aman dari kesyirikan, bahkan Nabi Ibrahim meminta kepada Allah agar dia dan anak-anaknya dijauhkan dari peribadatan kesyirikan, menyembah al-asnam. Maka ini tafsir dari Ibrahim Ibnu Yazid At-Taimi hampir semakna dengan Mujahid, namun sanad di Mujahid dhaif karena buruknya Imam At-Tabari Al-Musanna wa huwa Ibnu Ibrahim Al-Amili majhul. Adapun ucapan Ibrahim Ibnu Yazid At-Taimi diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari jalan Ibnu Humaid, haddatsana Jarir an Mughirah dari Ibrahim Ibnu Yazid At-Taimi. Maka gurunya Imam At-Tabari Ibnu Humaid masyhur dengan Muhammad ibnu Humaid ibnu Hayyan At-Tamimi. Dia adalah dari masyayikh Imam At-Tabari. Telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama tentang pentausikan dan tentang penjarahan. Dijarah oleh para ulama dan ditausik oleh para ulama. Maka di antara para ulama yang mendhaifkan dia Imam An-Nasa'i,
Hatim, Abu Zur'ah, dan dari para ulama yang memuji, yang mendhaifkan juga Imam Al-Bukhari, dan dari para ulama yang mensikohkan seperti Yahya ibnu Ma'in, dikatakan siqatun laisa bihi ba's. Dan juga yang mensikohkan Ibrahim ibnu Ya'qub Al-Jauzajani, dan juga Imam Ahmad, di mana dia mengatakan hadithuhu an Ibnu Mubarak wa Jarir fahuwa sahih. Maka wallahu a'lam, dari khilaf yang ada dari para ulama, dia bisa kita katakan asalnya siqah. Dan pendhaifan dari para ulama dikarenakan radiul madhab, madhabnya dia buruk. Dan jika kita rujuk ucapan Imam Ahmad, periwayatannya dari Jarir sahih. Dan di sini dia meriwayatkan dari siapa? Di sanad ini dari Jarir. Maka wallahu a'lam bisa kita katakan paling sedikit rawi ini hasanul hadis. Karena Ibnu Ma'in mentautsik dan para ulama lain mendhaifkan. Bahkan ada yang mengatakan dia matruk, ditinggal dan dusta. Namun ucapan Imam Ahmad tengah-tengah baik. Selama dia meriwayatkan dari Jarir, maka periwayatannya sahih. Dan di sini dia meriwayatkan dari Jarir. Haddatsana Jarir anil Mughirah an Ibrahim ibn Yazid At-Taimi. Maka Jarir di sini gurunya gurunya rawi ini Muhammad ibn Humaid. Maka Jarir di sini adalah Jarir ibn Abdul Hamid Ad-Dubai. Dan dia adalah rawi yang siqah. Disikohkan oleh para ulama. Berkata Abu Hatim Ar-Razi siqatun saduq. Dan berkata Abu Zur'ah saduqun min ahlil ilm. Dan berkata Nasa'i siqah. Dan disikohkan oleh Ibnu Sa'ad Al-Waqidi. Dan dipuji oleh Yahya ibnu Ma'in. Maka inilah kedudukan Jarir. Maka selain dia siqah, periwayatan Muhammad ibnu Humaid ibnu Hayyan menjadi baik jika periwayatannya dari Jarir. Dan adapun Ibrahim ibnu Yazid At-Taimi, maka dia rawi yang ma'ruf, rawi yang siqah. Disebutkan oleh Yahya ibnu Ma'in siqatun ma'mun. Dan adapun Al-Mughirah, dia Mughirah ibnu Miksam, dan dia pun rawi yang siqah. Dan dia disebutkan oleh para ulama min ahli tadlis. Dan di sini lihat sanadnya, Al-Mughirah kana Ibrahim At-Taimi yaqussu kisah. Maka apakah di sini dia memberikan tasrih atau tidak? Maka Al-Mughirah ibnu Miksam
rawi yang thiqah asalnya. Dan para ulama mengatakan tadlis, dan tadlisnya apakah sampai kepada derajat dia itu harus melaksanakan tasrih, kalau tidak diterima, dan itu yang dhahir. Maknanya yang dhahir dia adalah rawi yang jika melaksanakan anak-anak dan tidak mentasrih maka ditinggal riwayatnya. Dan di sini pun dia meriwayatkan kepada Ibrahim An-Nakhai tanpa mentasrih. Maka oleh sebab itu Imam Ahmad mengatakan dhaifun hadis Mughirah an Ibrahim An-Nakhai kana yudallisuha wa inna sami'aha min Hammad. Dan berkata Abu Dawud, Al-Mughirah la yudallis an Ibrahim faqad sami'a minhu 180 hadisan. Dari ucapan para ulama di sini, riwayat Al-Mughirah khusus kepada Ibrahim ibnu Yazid At-Taimi mempunyai kekhususan. Maka wallahu a'lam diketahui di sini kata Imam Ahmad perantaranya adalah Hammad ibnu Zaid. Maka kesimpulannya, wallahu a'lam, Al-Mughirah ibnu Miksam di sini dia mudallis dan dia thiqah. Dan periwayatannya khusus dari Ibrahim telah dibela oleh para ulama seperti Imam Abi Dawud, Al-Mughirah la yudallis an Ibrahim faqad sami'a minhu 180 hadisan. Maka Al-Mughirah periwayatannya khusus dari Ibrahim, tidak ada tadlis meskipun dengan anak-anak. Maknanya dia termasuk dari orang-orang yang banyak periwayatannya. Telah meriwayatkan sekitar 180 hadis dari Ibrahim ibnu Yazid An-Nakhai. Maka seperti ini tidaklah kita sebutkan dia tidak mendengar, tetapi justru dia bisa dikatakan periwayatannya banyak dari Ibrahim ibnu Yazid At-Taimi. Dan begitupun Imam Ahmad mengatakan dia dhaif hadis. Dan hadisnya Mughirah dari Ibrahim An-Nakhai kana yudallisuha wa inna sami'aha min Hammad. Maka diketahui dari Hammad. Wallahu a'lam, yang rajih di sini bahwa tadlisnya Miksam kepada Ibrahim ibnu Yazid An-Nakhai bisa dianulir karena banyak periwayatan dari Ibrahim ibnu Yazid An-Nakhai. Maka kesimpulannya atsar ini bisa menjadi sahih karena Ibnu Humaid jika meriwayatkan dari Jarir bisa diterima, dan Mughirah meskipun mudallis jika periwayatannya dari Ibrahim ibnu Yazid At-Taimi bisa diterima, dianulir juga. Maka wallahu a'lam sanadnya sahih. Dan faedahnya dari tafsir ini, berkata Ibrahim ibnu Yazid An-Nakhai, hati-hati dengan kesyirikan. Siapa yang bisa selamat dari kesyirikan, dari fitnah kesyirikan? Bahkan Nabi Ibrahim sendiri pun berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Padahal dia seorang nabi,
Meminta kepada Allah takut dari jatuhnya kesyirikan dirinya dan anak-anaknya dan cucu-cucunya. Maka siapa yang merasa aman dari kesyirikan? Maka ini yang mungkin bisa kita berikan di pelajaran pagi ini dari ayat ke-35. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan.